Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang awaluhu rahmah. Awal bulannya itu rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Awsatuhu magfirah. Bulan yang tengah bulannya magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu idkum minan nar. Dan akhirnya terbebas dari api neraka. Bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Sebagaimana dalam firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa, yang mana telah Allah wajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Niscaya kita supaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak sekali faedah, banyak sekali manfaat. Di antaranya sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya as-shaumu junnah, puasa itu merupakan tameng bagi orang mukmin, layaknya tameng bagi orang berperang. Bahkan di redaksi di hadis lain, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasanya likulli syai'in zakat, setiap segala sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasad as-shaum, dan zakatnya badan adalah puasa. Maka dari itu puasa merupakan ibadah, bukan hanya kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga puasa merupakan ibadah badan untuk menyehatkan kita, untuk memberikan kita kekuatan, ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan kabar gembira bagi orang yang berpuasa. Apa itu? Lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Kebahagiaan yang pertama yaitu ketika berbuka. Ketika umat muslim berbuka puasa, di situ ada kenikmatan yang Allah tanamkan dalam hati, sehingga mereka ketika berbuka ada farha, ada rasa gembira. Lalu yang kedua, kegembiraan yang Allah tanamkan yaitu inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Orang yang berpuasa maka juga akan senang nanti ketika bertemu dengan Tuhannya. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan spesial bagi orang yang berpuasa. Apa spesial itu? Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang yang ketika berdoa tidak ditolak. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa ketika berbuka. Bahkan di redaksi yang lain, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti doa orang yang berpuasa ketika sedang berpuasa dan ketika sedang berbuka, itu doanya tidak ditolak. Lalu yang kedua yaitu doanya imam yang adil, doanya pemimpin yang adil. Dan yang terakhir yaitu doanya orang yang zalimi. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Inilah keistimewaan orang yang berpuasa.
Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan garansi bagi orang yang berpuasa. Apa garansinya? Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa garansinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Dalam kitabnya Tarhib wa Targhib, Syekh Al-Munziri juga mengutip dari Syekh Al-Khattabi mengatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan puasa yang dilandasi semangat, puasa yang dilandasi karena tawakal, karena beribadah kepada Allah tanpa paksaan, tanpa merasa berat, tanpa merasa ada yang lama ketika berpuasa, itu masuk ke dalam hadis ini. Maka orang yang berpuasa karena paksaan, orang yang berpuasa karena malu kalau tidak berpuasa, merasa berat kalau tidak berpuasa, maka tidak ada garansi dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, puasa itu adalah puasa al-umum, puasa orang umum, di mana puasa hanya untuk atau hanya sesuai dengan perintah syariat fikih, yaitu tidak membatalkan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, itu puasa tingkatan paling rendah. Lalu naik tingkatan berikutnya, yaitu puasa khusus. Puasa di mana bukan lagi sekedar menahan lapar dahaga, menahan syahwat, tetapi dia juga menahan lisan, menahan telinga, menahan pandangan dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan paling tinggi yaitu khawasil khawas, puasa yang mana dia bukan hanya menjaga dari hal yang membatalkan, bukan hanya menjaga dari hal-hal yang diharamkan dari ucapan, dari pendengaran, dari pandangan, tetapi dia juga menjaga hati. Oleh karena itu, ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Jangan kita berhenti puasa hanya sekedar menahan dahaga, puasa hanya sekedar menahan haus, puasa sekedar menahan syahwat. Tapi kita melatih diri kita untuk berpuasa menjaga lisan kita. Kita melatih diri kita puasa menjaga pendengaran kita. Kita latih diri kita puasa menjaga pandangan kita. Yang mana kita latih untuk kualitas kehidupan kita, kualitas sosial kita. Ketika kita bisa menjaga lisan kita di hadapan manusia, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kehidupan kita. Ketika kita bisa melatih pendengaran kita dari omongan-omongan, dari informasi yang tidak baik, Allah juga tingkatkan kualitas hidup kita. Maka dari itu, dengan datangnya bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita untuk kualitas hidup kita. Bukan hanya puasa itu untuk dalam semata-mata mentaati perintah Allah. La'allakum tattaqun. Semoga kita semua bertakwa, bukan hanya hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga menjaga dan memperbaiki kualitas hubungan kita sesama manusia. Oleh karena itu, mari sama-sama, ini pesan buat Al-Fakir dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Kita tingkatkan puasa kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung
bulan suci Ramadan kita masih menemui, mari sama-sama kita ambil sebanyak-banyaknya manfaat yang ada di bulan suci Ramadan. Semoga cita-cita dari perintah Allah la'allakum tattaqun kita bisa raih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.